dan memasuki sabat yang berkenan kepada Tuhan. Biar setiap kita memfokuskan diri kepada Tuhan kita, dan kita mau sepakat dalam sebuah profet Mazmur kemenangan. Demikianlah Mazmur ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya, sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan sampah yang busuk. Dari tempatnya Ia akan melindungi engkau, di bawahnya Ia akan melindungi engkau. Kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang pada waktu siang, terhadap penyakit sampah yang menjelma waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walaupun 1.000 orang bagi sisimu dan 10.000 bagi sisi kananmu, itu tidak akan menimpa kepadamu. Engkau hanya akan menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan kita, dan yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perlindungan kita. Malapetaka tidak akan menimpa kita, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kita. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkan kepada kita untuk menjaga kita di segala jalan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Selalu berbuat menarik. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuat naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Kami percaya Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ada kuasa Tuhan di tempat ini. Kami mau naik terus dan naik Tuhan, dan kami perlu kuasa Roh Kudus itu ada untuk gereja kami, ada untuk pribadi kami Tuhan. Tuntun ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami tahu ada kuasa-kuasa yang tidak senang dengan acara perjumpaan kami, acara ibadah kami dalam memuji-Mu, dalam menyembah-Mu, dalam menerima firman, di dalam menerima perjamuan asa yang kudus. Ada kuasa-kuasa yang tidak senang dengan acara pertemuan ibadah kami. Kami katakan di dalam nama Yesus Kristus, biar hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Tenangkan hati kami Tuhan, fokuskan kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran.
seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, lewat badai, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Biar pujian menjadi awal kami untuk menyembah Engkau, Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, lewat lembah kelam, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, amin, amin. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Lebih tinggi lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu dari tempat maha tinggi, dari kata-Mu yang kudus, Tuhan. Haleluya, Yesus dahsyat, Yesus, kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Dengan kerendahan
kerendahan hati katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia. Kami tidak mampu kalau kami memanggil Engkau Bapa tanpa kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di pundak kami. Kami tidak sanggup memanggil Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami tanpa menjaga hati kami, Tuhan. Bersamamu Bapa. Kami perlu aliran kuasa Roh Kudus. Kuasa dari tempat Kami perlu aliran kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Bapa Kekal mulia. Kau hadir di sini, Yesus, karena menyembuhkan yang terluka. bukan tenang bersamamu, Bapa. Cuma satu bangkit berdiri katakan, mengalir kuasa Bapa Kekal mulia. Kau hadir memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sembah Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir dari tangan-Mu, Yesus. Pujian kami, penyembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Tuhan yang bertata, Tuhan yang bertata. Oh, Jesus, Jesus. Ada kuasa-Mu nyata sempurna dalam hidup kami. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, Tuhan. Jesus, haleluya. Dia yang menyembuhkan, Dia memberikan kekuatan. Yesus yang memberikan jalan keluar. Yesus yang memberikan kekuatan yang baru hari demi hari untuk kehidupan kami. Tanpa kuasa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu, Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus-Mu yang mengalir dari tempat yang maha tinggi untuk kami, itu yang memampukan kami, Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, haleluya. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa Mari kita
kita rasakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasakan aliran itu seperti sungai yang mengalir, yang menyejukkan hati kami. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 133. Menyembuhkan yang Ada berkat dari kepala ke janggut sampai ke kaki dan tubuh kami. Rasakan aliran itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasakan aliran kuasa Tuhan. tempat mahal Oh, Bapa kekal, Jesus, Kau hadir di sini. Jesus, Jesus. Menyembuhkan yang terluka, Bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. menyembuhkan yang terluka, Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Ada kuasa-Mu yang mengalir untuk kami di tempat yang maha tinggi. Dari maha tinggi hadir untuk kami ya Bapa. Untuk memulihkan kami, membuka jalan untuk kami. Bahkan kami ingin bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji lebih lagi ya Bapa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri salam kiri kananmu, katakan Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus sayang disayang. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku disayang jadi anaknya. Aku di glory.
Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, puji, glory, 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 haleluya. Glory, glory, aku cinta keluarga Tuhan. Aku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Sekali lagi, semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita mau saling mengasihi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita mau mengasihi untuk kemuliaan Tuhan, kita menjadi keluarga Tuhan. Kita adalah Allah yang kuat. Amin. Kaulah kuatku, meskipun segala apapun rintangan ada di depan kami, Engkaulah kuat kami, Tuhan Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan goyang keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Amin. Takkan goyang keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku.
Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber, sekali lagi, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu. Kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Allahku dahsyat, amin. Allahku dahsyat Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kami yakin Tuhan, Engkau sebagai kekasih jiwa kami, dan Engkau sebagai kota benteng kami. Engkaulah kuat kami, Engkaulah Allah kami yang dahsyat. Tibanya saatnya kami akan menerima firman Tuhan. Tilik hati kami Tuhan, Kau yang mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jiwa kami haus akan firman-Mu. Biar taburan firman itu menjadi pemulihan kami, untuk kami menjaga hati kami. Kami mau lebih dekat dari Engkau Tuhan Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga
kehidupan memancar senantiasa. Kita angkat pujian ini dari awal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya dekat Kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke dalam hatiku. Tuhan inilah yang Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Cuma saja untuk bangkit berdiri. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Biar musik memuji Tuhan. Mari kita berdoa dari tempat kita masing-masing. Tuhan, kami ingin terus dekat kepada-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang mengenal hati kami Tuhan. Engkau yang tahu hati kami, yang kami mau Tuhan, yang kami mau ingin menjaga hati kami supaya kehidupan kami memancar senantiasa dimanapun kami berada Tuhan. Kau lihat Tuhan kami, Kau lihat hati kami Tuhan yang ingin berdoa kepada-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Jangan lewatkan kami Tuhan, jangan jauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tuhan, dekatkan Engkau melalui kami dengan cara kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau terus hari demi hari Bapa. Tuhan baik, Tuhan baik. Kami mau menyembah Engkau Tuhan.
saudara sekalian. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan. Oh Jesus, Jesus, ini yang kami mau. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami tidak mau lihat kiri kanan kami, tapi Engkau yang melihat kami. Engkau yang bisa melihat pribadi kami, Engkau dalam menyembah-Mu. Engkau yang bisa melihat pribadi kami dalam itu kami menyembah Engkau Tuhan. Dengan ketulusan hati kami, kami katakan ini yang kami mau Tuhan. Ini yang kami mau. Yang Kau tahu, yang Kau tahu adalah mengenal hati kami. Yang Kau tahu, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Besar, yang mengenal hati kami. Dan ini yang kami mau menyembah Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kelalaian kami Tuhan, ampuni segala kekhawatiran kami, ampuni segala kemalasan kami Tuhan. Di saat kami menyembah Engkau, ada impartasi dari surga yang memulihkan kami. Yesus, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Jesus, ini yang kami mau Tuhan, kami mau diampuni oleh Engkau. Katakan pujian dari mulut-Mu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa musik, tanpa musik. Katakan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, benar Yesus. Tak Kau pandang hina hati. Rasakan Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Ada di sekeliling kita. Ku berterima mengalir kasih kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi Tuhan. kepada Mengalirlah kuasa Roh Kudus untuk mengampuni kami. pengampunan yang Lebih lembut lagi katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. pulihkan. Lebih lembut lagi katakan pujian. Oh. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Amin. Tak Kau pandang indah Hati yang hancur. Lebih lembut lagi katakan pujian. Mengalir kuasa. Ku Terima kasih kepada Jesus. Tuhan. Kami berdoa Engkau Pengampunan yang Jesus. Hanya Engkau yang bisa
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku betapa besar. Betapa besar Kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku betapa besar. Kasih-Mu Tuhan, pengampunanmu Tuhan, Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang kesembuhan yang Kau beri, kesembuhan yang pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dia layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu Engkau telah memberikan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Engkaulah sentral hidup kami. Tuhan, saat pagi hari ini Engkau ingin kami belajar untuk menjaga hati kami Tuhan. Kami percaya, kami dan Engkau akan sanggupkan kami untuk menjaga hati kami. Nyatakan Tuhan apa yang Kau kehendaki. Kami percaya saat ini kami menjadi tanah yang subur untuk siap menerima benih firman-Mu. Tuhan, apapun kuasa, siapapun itu Tuhan, yang bukan daripada-Mu, saat ini kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya malaikat Tuhan tuntun kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan ungkapkan isi hati Tuhan, beracaralah seluas-luasnya. Selidikilah hati kami Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, jadilah apa yang menjadi rencana-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Bapak dan Ibu, hari ini luar biasa. 2 minggu saya berkutat, bergumul untuk firman Tuhan. Tapi baru kali ini saya dapatkan. 3 hari sebelum hari Minggu. Yuk. Tiga hari sebelum hari Minggu saya dapatkan firman ini begitu luar biasa. Kita buka di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Yuk kita buka di dalam Amsal pasal 4
ayat yang ke-23. Yuk, sudah menemukannya. Ini yang menjadi tema dari hari ini, yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini tidak akan menjadi memiliki arti. Ya, ayat ini tidak akan menjadi sesuatu yang berarti. Ya. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, yang keluar dari hatilah yang menentukan kita diberkati atau tidak. Intinya adalah seperti itu. Bagaimana kita harus menjaga hati? Tuhan ngomong dengan segala kewaspadaan kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini seringkali ayat ini seringkali kita dengar, terus habis itu ayat ini mungkin kita hafal banget, tapi yuk kita pagi ini belajar karena apa sih yang dimaksud terpancar kehidupan? Ya, oke. Nah, yuk next, oke. Nah, kita mau belajar lebih dalam lagi di dalam Matius 15 ayat yang ke-18 dan 19. Boleh minta tolong untuk Om Andreas deh untuk bacain. Matius 15 ayat yang 18 sampai dengan 19. Karena Ibu Ilne suaranya lagi menggema. Oke, ini inti dari tadi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, nah selalu kita ngomong semuanya itu dari pikiran. Enggak, firman Tuhan mengatakan bahwasanya karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati naik ke dalam pikiran itu timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pembunuhan bukan hanya secara jasmani kita bunuh manusia, tapi kita bunuh sandang pangan segala sesuatu itu juga pembunuhan, karakter orang juga kita bisa bunuh itu, menghinaan semuanya juga bisa, terus perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, itu semuanya datangnya dari hati. Bukan dari pikiran kita. Hati yang memicu itu semuanya. Terus kemudian itu keluar dari mana? Dari mulut kita. Ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Nah, di dalam Amsal yang tadi kita baca di pasal 4 ayat yang ke-24, kalau kita lanjutkan di 25 adalah biarlah mata, kalau kita lanjutkan tadi 23 ya maaf, kalau kita lanjutkan di 24, Amsal mengatakan buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-darik daripadamu. Disinilah kita belajar yuk. Kenapa kita harus belajar dengan kewaspadaan hati kita? Menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang keluar dari mulut itu datangnya dari hati. Hati-hati. Datangnya dari hati. Ya. Hati yang menyebabkan pikiran kita menjadi jahat. Kalau hati kita baik, pikiran kita menjadi baik. Kalau hati kita jahat, pikiran kita menjadi jahat. Nah, kita bisa ukur di sini. Ya. Yuk. Yuk, kita sekarang saya ajak untuk kita buka di dalam Matius 12. Yuk, kita buka di dalam Matius 12. Hati-hati. Mulut kita ini diberi kuasa untuk mencipta. Keadaan kita baik atau buruk ditentukan oleh mulut kita.
Tapi hati-hati, apa yang keluar dari mulut kita, firman Tuhan mengatakan itu datangnya dari hati. Jadi harus sinkron nih. Ya. Matius 12 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan, ya, sampai yang ke-37. Saya minta tolong disimak, ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau engkau katakan hidupku baik, maka itu baiklah hidupku. Ya, dengan perkataanmu engkau dibenarkan, dengan perkataanmu engkau dihukum. Ya, terus maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya itu pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kita sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Ya, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kita bisa menilai baik atau jahat orang itu dari perbendaharaan kata-katanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi di sini kemarin waktu komsel dikatakan, dan saya tambahin bahwasanya hidup kita nggak bisa sembarangan, harus waspada. Apa yang kita ucapkan harus kontrol. Gimana cara mengontrolnya? Itu dari hati. Ya, hati-hati. Ya. Kalau hati kita penuh dengan kepahitan, nah ini, nanti kalau menyimpang sedikit, itu kita berkaitan dengan pengampunan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ampuni? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kita penting untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Itu adalah supaya hati kita terjaga dengan baik. Biarkan orang itu yang salah, kenapa kita harus larut dalam kesalahannya? Karena kita tidak mau mengampuni. Ya. Itu nanti lebih dalam seperti itu. Jadi tidak ada yang, maka itu dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan menciptakan kita sempurna, mulut kita bisa mencipta dari melalui hati kita. Seberapa hati kita percaya akan Tuhan, jadilah. Amin. Ya. Yuk, next terus. Nah, ini. Saya mau minta tolong nih. Yuk, saya undang untuk bangkit berdiri supaya meresapi. Kita baca yuk sama-sama ini. Yuk, saya undang untuk bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ini. Yuk. 3, 2, 1. Karena akan perbaiki perbuatan. Amin. Silakan duduk. Ya. Ini yang berkaitan. Tuhan selalu memberikan firman kepada saya tentang kehidupan kita sehari-hari. Jadi inilah, yuk kita hidupi. Perhatikan hati kita. Yang pertama, perhatikan hati kita karena ini menentukan masa depan kita. Ya kan? Dari hati naik ke pikiran, dari pikiran naik ke perkataan. Turun ke perkataan. Dari perkataan memerintah seluruh organ tubuh untuk melakukan sesuatu. Dan kalau kita lakuin terus-menerus akan jadi kebiasaan. Ya. Kalau itu terus-menerus menjadi kebiasaan, ya itulah terbentuk karakter kita. Kalau karakter kita seperti itu, bagaimana masa depan kita? Ya, semuanya bermula dari sini.
Karena dari sinilah Roh Kudus bertata. Ketaatan kita dinilai dari hati kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, artinya ucapan kita pun adalah selaras dengan kehendak Dia. Ya. Oke, yuk. Next sekarang. Seringkali kenapa kita jatuh? Nih. Hati kita berkata nih ya, yang sering kali jatuh, dan ini sepertinya prinsip adalah hati kita selalu berkata, kita nggak boleh jahat, kita harus menjadi orang baik, betul? Hati anak-anak Tuhan selalu berkata seperti itu. Kita harus mengampuni, kita harus mengasihi, hati kita berkata seperti itu. Tapi kalau nggak sinkron dengan otak kita akan berkata, bagaimana dengan harga diri gue? Nah ini dia. Bagaimana dengan image gue? Bagaimana dengan gengsi gue? Nih, kalau hati dan otak tidak sinkron, gitu, ya, seperti ini. Maka dari itu betapa pentingnya hati kita selaras dengan pikiran kita. Yuk, next. Di sini saya menemukan ini sebenarnya adalah ini. Jadi hati dan pikiran kita itu harus seimbang. Hati dan pikiran kita harus bergandengan tangan. Saya temukan ini sebenarnya dari kata-kata ini dari motivator ya. Hati, ini orang motivator aja tahu nih. Hati, pikiran dan tindakan adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Bila hati bersih dan pikiran benar melandasi setiap perbuatan, maka kebahagiaan yang akan datang kepada kita. Itu motivator. Dia juga mengambil dari firman Tuhan. Yuk. Hati, pikiran dan tindakan kita selaras atau tidak, itu adalah pribadi demi pribadi yang memegang kendali. Saya memegang kendali atas hidup saya mau bahagia atau tidak. Mau bahagia atau sengsara hidup saya itu kendali saya. Bukan kendali Bapak Ibu. Demikian juga apa yang terjadi sama Bapak Ibu. Kami juga tidak bisa mengendalikannya. Semua adalah kendali pribadi demi pribadi. Bagaimana sekarang menyingkronkan hati, pikiran, dan tindakan? Tuhan Yesus berkata, itu jaga dulu hatinya. Kalau hati kita tertaut sepenuhnya kepada Tuhan, maka langkah kita pun akan baik. Ya, jadi harus sinkron. Nih, nanti coba renungkan masing-masing. Kalau hati dan pikiran gak sinkron, tolong balik sinkron gitu. Ya, kalau pikiran udah mulai melenceng, tanyakan sama hatinya seperti apa. Ya, yuk next. Yuk. Nah, kita itu ada 5 panca indera. Ya, ada kita thoughts yang tangan, hidung, terus mulut, perasa, mata, dan telinga. Ya, kita mau belajar, kita lihat. Nah, mata dan telinga itu adalah yang mempengaruhi masuk di dalam hati kita, yang paling berpengaruh. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Ya, tapi mata ini seringkali menipu kita dengan faktanya ini loh, kenyataannya ini loh, yang seringkali tidak membangun di dalam hati kita. Ya, tapi kalau telinga kita itu lebih dia mengatakan hal-hal yang benar yang kita dengar. Ya, kan firman Tuhan juga mengatakan iman tumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan kita lihat loh, tapi kita dengarkan. Terus kalau kita baca, hendaknya kita baca ada bunyi supaya telinga kita juga mendengar. Ya, itu yang membangkitkan iman kita, bukan mata jasmani kita. Nah, 2 panca indera ini yang seringkali menyesatkan hati. Ya, jadi hati-hati apa yang harus kita dengar, hati-hati apa yang harus kita lihat.
Karena dari dua panca indera itulah yang masuk, yang lebih banyak akan mempengaruhi. Kalau misalnya saya jamah, ini kok kasar ya apa, itu nggak ngaruh. Ya. Oke, next. Yohanes 20 ayat yang ke-24. Ini perkataan Yesus yang lebih lagi supaya kita melatih telinga rohani kita itu adalah hati. Ya, ada kalanya kita dengar suara Tuhan jelas. Apa sih istilahnya apa sih? Istilahnya kalau dengar suara Tuhan jelas itu apa? Secara jelas Tuhan berkata di telinga kita, kalau kita audible. Tuhan bisa berkata secara jelas di telinga kita audible. Tapi Tuhan juga bisa berbicara melalui hati kita, itulah telinga rohani kita. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke 24 sampai dengan 29, demikian firman Tuhan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Matanya disuruh lihat nih, matanya Thomas. Ulurkan tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya. Tuhan mengatakan nih, matamu, lihat nih matamu, gitu kan. Terus habis itu Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Karena dengan matanya dia melihat, baru Thomas berkata, aku percaya. Nih, hati-hati. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat, maka itu engkau percaya. Ya, melihat. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu kita. Artinya apa? Kita mendengar dan kita percaya itu jauh lebih kita berbahagia daripada kita selalu mengandalkan mata jasmani kita untuk melihat. Tuhan mencela loh Thomas. Karena engkau melihat baru engkau percaya. Tapi Tuhan memuji kita semua yang ada di sini. Berbahagialah kita. Ya. Walaupun kita tidak melihat tapi kita percaya. Luar biasa. Telinga kita. Ya. Saya berharap kita keluar dari tempat ini sudah exciting banget. Oke? Iya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Ini juga udah kita sering kali kita dengar. Ya. Tadi dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena itu terpancar kehidupan. Pertama kita adalah hidup bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Ya, kita bangun. Oke. Next lagi. Nah, ini menarik banget nih. Ayat ini ditujukan Tuhan kepada Yosua saat Yosua regenerasi dia menggantikan Musa. Namanya manusia. Nih seringkali kita mengatakan wajar manusia, enggak pede. Nah, tapi Tuhan berkata kepada Yosua di Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena musuh-musuhnya. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Bapak dan Ibu ini percaya akan firman ini? Kalau Tuhan hari ini pagi ini mengatakan kuatkan dan teguhkan hati kita. Janganlah takut dan jangan gemetar karena segala persoalan hidup. Karena segala permasalahan yang ada. Karena siapapun dan apapun yang kita hadapin, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang berjalan menyertai kita, ia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Amin, percaya? Percaya? Yakin? 100%? Berarti tidak ada khawatir dan takut loh di sini.
Amin. Ini persoalan hati nih. Amin. Jangan amin di mulut doang loh. Tuhan berkata dengan keras nih. Ya, diulangin lagi di Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Tuhan mengatakan, bukankah Tuhan telah memerintahkan kepada kita apa yang diperintahkan. Artinya itu tidak bisa diganggu gugat, itu tidak bisa ditawar, itu tidak bisa ditolak. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berani mengambil ayat ini sebagai rema dalam hidup kita? Amin. Saat ini telinga kita mendengar ini firman Tuhan yang diperintahkan kepada kita. Ini perintah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tidak bisa ditolak. Tuhan jamin, aku Allahmu yang menyertai engkau semuanya. Amin. Saya tangkap ini semuanya. Kalau kita sudah dengar hari ini, kalau kita sudah dengar ini semua, kalau mulai pikiran kita diganggu oleh iblis yang mengaung-ngaung bagai singa ompong yang menipu kita dengan segala tipu daya, segala persoalan dan masalah yang diizinkan Tuhan untuk kita hadapin, berani gak kita berkata bahwasanya Tuhan selalu menyertai aku? Kalau kita mulai khawatir dan cemas oleh karena kebutuhan hidup dan apapun itu, berani gak kita mengatakan Tuhan akan mencukupkan semuanya? Ayo. Itu semuanya adalah sikap hati. Hati, sikap hati. Kenapa kita khawatir, kenapa kita cemas, kenapa kita ragu, semuanya itu sikap hati. Kalau mulut kita bisa berkata, aku percaya Yesus sepenuhnya. Tapi kalau ke hati kita masih ragu, itu benar gak? Ya, ayo. Tuhan berkata di dalam setiap hari mengatakan, jangan kamu khawatir. Kita tahu itu, kita dengar itu, dan kita percaya itu. Tapi seringkali ayat itu pergi kemana, gak tahu. Yang tersisa hanya khawatirnya. Ya, pagi ini begitu luar biasa Tuhan mengatakan itu sikap hati supaya kita berbahagia. Oke. Next lagi. Yuk, ini kuncinya lagi. Oh, Lex hati. Oke. Kalau kita hidup dan berkenan di hati Tuhan. Ya, nih. Tadi udah kita belajar, tiap ucapan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Setiap ucapan kita itu ada kuasa kita mencipta. Ya, dan dorongan itu terjadi kalau hati kita tertaut dengan Dia. Yaitu kalau kita hidup selalu menyenangkan hatinya. Amin. Bapak dan Ibu datang ke tempat ini kita beribadah bukan untuk sesuatu apapun. Yaitu kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Benar? Ya. Nah, hidup menyenangkan hatinya adalah hidup yang berkenan bagi Dia. Ya, dihasilkan dari kesungguhan hati, bukan usaha sesuka hati. Itu yang saya dituliskan next di halaman berikutnya. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu dengan kesungguhan hati, bukan karena kesukaan hati kita, bukan. Ya, Om Marcel di sini sebagai WL, kemudian memuji dan menyembah Tuhan, memimpin kita dalam ibadah, itu semuanya adalah tujuan untuk menyenangkan hati Dia. Ya kan? Bukan untuk menyenangkan hati Om Marcel, bukan gitu. Dilakukan semuanya dengan kesungguhan hati, bukan usaha karena suka-suka hati dia, bukan. Ya. Kita di sini, Om Andreas, Jimmy, semua main musik. Dan kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan, semua kita lakukan dengan kesungguhan hati. Bukan karena suka-suka hati kita, bukan.
Ya, yuk kita berubah. Karena hati, ya biarlah hati kita memimpin mindset kita. Bukan dunia yang memimpin mindset kita, bukan. Tapi hati kita. Hati kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Oke, next. Tinggal satu slide lagi. Ini yang pelajaran lagi dengan hati, ya Bapak dan Ibu. Ini adalah ayat. Yuk, Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal ke-17, yuk kita buka firman Tuhan karena slide-nya enggak ada. Amsal 17 ayat yang ke-22. Boleh tolong nih Om Leksi yang bacain. Amsal 17 ayat yang ke-22. Ya Bapak Abraham Abun, monggo. Oh. Amin. Ya. Nih, berkat untuk Bapak Abraham, hati yang gembira. Ya. Saya terus terang ya, saya mengenal beliau, saya tidak pernah lihat beliau sedih kayaknya. Enggak. Sedih dalam arti orang-orang yang sedih beneran gitu, enggak gitu loh. Tapi hatinya selalu senyum. Wajahnya itu selalu senyum. Kata istrinya, masa mati rasa? Jadi orang yang melihat tentunya juga ikut senang. Betul? Coba kalau orang lihat saya yang lagi cemberut, lagi penuh dengan kebencian, kemarahan, apakah orang lihat akan ikut senang? No, dia akan jangan-jangan dia ikut jengkel. Jadi dia ikut marah. Padahal masalahnya apa? Ya karena lihat wajah saya yang penuh marah. Betul? Ini dia. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Obat yang manjur. Tapi sekarang kita seringkali berkata kalau kita pelayanan di rumah sakit, orang yang lagi sekarat, terus habis itu diinjilin dengan ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terus kita lihat dengan wajah yang prihatin, apakah akan menjadi suatu manjur? Tapi serba salah juga. Kalau kita kemudian jenguk orang yang sedang sakit, terus wajah kita berseri-seri, kita senang, kata orang apa? Seakan-akan menyumpahin dia kan. Kok kamu seneng sih lihat gua sakit? Nih, itu menentukan mindset kita. Ya. Bagaimana cara kita menularkan hati yang gembira kita kepada orang sakit? Ini firman Tuhan mengatakan, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu kalau hati, pikiran dan tindakan kita selaras dengan kehendak Dia. Kalau hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Yesus yang bertatah di sini, apapun masalah kita, apapun persoalan yang harus kita hadapi, dan kita tengah bermasalah dengan siapa semuanya, Tuhan, saat Tuhan naik, Tuhan berkata, kutinggalkan damai sejahtera. Tuhan mengatakan, jika imanmu sekecil biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Itu kecil banget. Kenapa iman kita nggak nyampe di situ? Sebenarnya mudah banget kita ukur hati kita, yaitu jika iman kita segede biji sesawi enggak. Kalau hati kita masih dikuasai kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, apapun itu, kemarahan, pahit hati dan semuanya, Bapak dan Ibu, itu kita bisa ukur. Kita tidak memiliki iman kepada Tuhan. Kalau hati kita dipenuhi dengan persoalan dan duka cita, bagaimana mungkin kita mengatakan hati yang gembira adalah obat?
Caranya adalah penuhin hati kita dengan firman. Melalui apa? Pendengaran. Yang tiap pagi udah puji Tuhan kita sudah nyampe di Esther besok. Kita masih di Nehemia. Sebentar lagi kita nyampe di Esther. Kenapa harus kita selalu membaca firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka hidup seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Hatinya penuh dengan damai, sukacita, dan damai sejahtera. Maka dari itu dia adalah obat yang manjur. Ya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Siapa di sini? Di sini nggak ada, nggak ada. Semuanya hati gembira. Amin, amin. Tapi ingatlah, Bapak dan Ibu ingatlah, jika kita, ya firman Tuhan sudah memperingatkan kepada kita, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati-hati, jika kita mulai, orang Jawa mengatakan itu aras-arasen. Aras-arasen. Apa itu aras-arasen? Ogah-ogahan. Ya. Moodnya nggak bagus. Ya, terus apa lagi ya? Apa lagi nih? Nggak tahu Sunda apa nih? Sunda apa nggak tahu. Nah, kalau kita udah mulai begitu, hati-hati. Sebenarnya kita sendiri punya radar loh. Di dalam hati kita punya radar. Kalau kita jengkel, kalau kita marah, kalau kita tersinggung, kalau kita lagi kesel, kecewa ataupun ini yang terjadi. Aras-arasan. Betul? Ogah-ogahan. Nggak tahu Sunda apa Pak? Apa Bu? Benar nggak? Benar nggak? Kalau hati kita nggak mood, kita melakukan sesuatu apapun, kita nggak akan mood, betul? Dan juga nggak akan beres. Ya, maunya apa? Males-malesan, uring-uringan, ogah-ogahan, ya kan? Nah, kita bisa ukur itu sebenarnya. Haleluya, haleluya. Ya. Nah. Dari firman kita pada pagi hari ini ya, sebenarnya kita sehari-hari itu kita bisa ukur loh. Kita bisa ukur, Tuhan memberikan radar, Tuhan memberikan sesuatu yang begitu luar biasa untuk kita bisa mengambil kendali. Ingat, kalau kita mau hidup diberkati Tuhan, berarti kita harus bisa mengendalikan pikiran dan tindakan kita selaras. Hati, pikiran, dan tindakan kita selaras. Benar? Amin? Amin? Kenapa koleksi mijetin Cipopi melulu? Berarti itu hatinya lagi happy atau apa? Lagi happy ya. Saya berdoa untuk koleksi selalu memijetin Cipopi karena dari situ hatinya selalu happy katanya. Ya. Mari yuk kita kembali kepada posisi di mana hati kita selaras karena Tuhan yang inginkan itu. Ini firman loh yang mengatakan. Ya. Firman yang mengatakan, yuk kita ini penutup, yuk. Firman yang mengatakan adalah, yuk supaya kita mengingatkan, kita kembali kepada Matius 15. Bisa ya Om Andreas kalau ke Matius 15 ayat yang 18 sampai 19. Yuk kita buka di dalam Matius, kita ulang-ulang ini adalah cerminan hidup kita, 15 ayat yang ke-18 dan 19. Yuk,
Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama agar telinga kita mendengar, hati kita juga tahu, pikiran kita langsung stabilo karena ini sangat penting. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Yuk. Ayo mari Om Andreas juga yuk. Yuk anak-anak karena ini sangat penting banget karena inilah hidup kita. Matius 15 ayat 18 sampai dengan 19 demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Kalau mulai ada pikiran-pikiran kayak gini, dalam nama Yesus ku kembalikan hati kita. Jadi yang najis itu bukan makanan yang masuk ke mulut. Yang najis itu di kita bukan B2 ya. Ya. Jadi ya Tuhan mengatakan bukan itu, tapi yang keluar dari mulut kita itulah yang najis. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati, firman ini menjadi terus tolak ukur hidup kita sehari-hari untuk melangkah sampai dengan kesudahan hidup kita. Amin. Yuk kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, firman sudah disampaikan dan telinga kami mendengar Tuhan, kami percaya iman kami juga bertumbuh oleh karena pendengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini terus tertanam di dalam hati kami dan teraplikasi Tuhan dalam sikap hidup kami karena masa depan kami tergantung dari apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh mendengar firman-Mu, kami mengucap syukur ini semua oleh karena anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Yuk silakan saya kembalikan kepada yang berwenang. Sebentar, musik dihentikan dulu sebentar. Saya mau tambahkan dikit. Ya, sekarang begini, ya kan. Kita hidup itu bukan oleh fakta, tapi oleh iman. Betul? Nah, dalam sehari-hari. Nah, jangan berpikir, kan gini, kita berkata, oh Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ekonomiku sedang tidak baik-baik saja. Mulai hari ini berkatakan, kita baik-baik saja. Kita diberkati Tuhan. Sekarang saya minta, oke, mulai dari sini. Ibu ke sini, ini diminggirin deh. Sana, Ibu Lina sini, Bu Lina sini. Bu Lina sini, ya kan. Nah. Bu Lina di tempat sini. Nah. Pak Abraham sini, sini Pak, taruh HP Pak, sebentar Pak. Tante Popi sini, Tante Popi. Di belakang. Nah, pijitin. Yuli sini, Yuli taruh HP. Nah, tante ini sini, tante ini. Turun juga berarti ya. Semua turun. Ibu kembali, ibu kembali sini, ibu kembali sini. Nah, terus, siapa? Jojo sini, Jojo sini. Jimmy sini. Di sini sama saya senang. Di depan. Jojo sini. Jojo sini. Jaya, karena saya sendiri sih. Maaf ya saya. Nah. Semua ikutin perkataan saya ya. Nah. Halo, semua ikutin perkataan saya ya. Dalam nama Yesus. Istriku. Sambil gini. Kamu jangan
cantik deh. Kita yang bagus. Bilang cantiknya. Bilang. Tuh. Ulang. Kalau jadi tuh enggak selesai. Oh iya, kamu cantik deh. Belum ini. Pijat yang enak gitu. Kamu siapa nih tadi dia Istriku. bilang? Ayo istriku. Istriku. Kamu paling cantik. Siapa? Kamu paling cantik. Kamu bidadari. Kamu bidadari. Aduh. Aku percaya. Tuh ngomong. Ya, aku percaya Aku percaya mulai saat ini mulai Mulai saat saat ini ini kita sehat-sehat gitu. kita Kita sehat-sehat. dikasih Tuhan. Amin. Kita saling membangun, Kita saling membangun, saling memberkatin. saling berkati. Aku percaya saya kamu menjadi istri yang nurut, Ya, nurut ya. nurut, dan kamu istriku. Kamu istriku. Kamu mendoakan aku, Kamu mendoakan aku. supaya aku takut Tuhan, Supaya aku takut cinta Tuhan, dan dan sayang sama istri. sayang sama istri. Sama suami. Saling menyayangi, saling menyayangi, saling mencintai. Saling membeli. Gimana dipijat enak? Enak. 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 Terus-terusan. Aduh, lama-lamain Papi dipijat terus. Ya, betul sekarang gantian dipijit. Aduh, masa ya? Sampai kacau nih siang-siang nih. Ayo. Kamu ini. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hati kita untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Dari awal, di dalam segala, di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Sudah menerima perjamuan, dan untuk bangkit berdiri, naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun Hari ini sangat jelas firman Allah. 1000 Kita perlu menjaga hati tangan kita. manusia Ketika apapun, entah itu pekerjaan, menarikmu entah itu bisnis jatuh, yang kita lakukan setiap hari, namun
Tuhan yang Ketika bela, apa yang kita jual hanya atau apa yang kita kerjakan sanggup membuat secara naik fakta ke kurang baik, gunung. mulai kita katakan itu, Percayalah, apa yang aku usahakan yang bela, pasti Tuhan berkati berlipat kali ganda. meskipun Pasti yang aku seribu lakukan ini tangan memberkati banyak orang. manusia menarikmu jatuh. Naikkan doa-doa kita Tuhan dengan yang iman. bela, tangan yang sanggup membuat naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangan yang sanggup membuat naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Yuk, saya minta semuanya. Yuk, Om Andres bangkit berdiri, Jimmy berdiri, angkat tubuh Tuhan. Apa yang saya doakan, aminin. Tuhan, anakmu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai detik ini, mulai saat ini, kami semuanya, Engkau berikan kami kesehatan secara rohani, kesehatan secara jiwani, kesehatan secara jasmani, kesehatan secara finansial. Tuhan, apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, Engkau jadikan kami berhasil dan beruntung, Tuhan. Yang bekerja, kami percaya, kami akan mengalami peningkatan, kenaikan promosi. Kami percaya Tuhan, karena kami bekerja untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami yang berusaha, baik di bidang sandang, pangan, papan, Tuhan, apapun yang kami kerjakannya, kami mengalami setiap hari hal-hal yang kurang baik. Mulai detik ini kami berkata, keadaan kami bukan hanya baik-baik saja, tetapi keadaan kami luar biasa. Kami akan mengalami kelimpahan. Kami akan mengalami kemenangan. Apapun yang kami pegang, apapun yang kami jual, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi kepada kehidupan kami dan kepada banyak orang yang membeli produk yang kami jual, Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, itu terjadi kepada kehidupan kami. Karena kami percaya tubuh-Mu. Dan kami percaya ketika tubuh-Mu menyatu dengan kami, hidup kami bukan milik kami lagi, tapi milik Tuhan Yesus Kristus. Maka itu apapun yang kami usahakan bukan untuk kebutuhan kami dan kebutuhan jasmani kami, tapi kami mau lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Karena kami hidup bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan pasti memelihara kami secara berkelimpahan. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka dalam nama Yesus Kristus. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan. Baik yang sedang berstudi, Tuhan,
Baik yang sudah tidak berstudi Tuhan, Engkau berkati dengan masa depan yang kilang gemilang, yang sukses. Apapun yang Kau taruh dalam hati mereka masing-masing, Engkau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Engkau berikan keberhasilan, Engkau berikan kesuksesan, Engkau berkati secara luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena bersama dengan Engkau, kami lebih daripada pemenang. Anak-anak kami akan mengukir sejarah bagi bangsa ini dan menjadi berkat antara bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, Sang Juru Selamat kami Tuhan. Tuhan, kami percaya. Kami masuk kepada tanah perjanjian baru. Kami mau seperti Yosua dan Kaleb Tuhan. Kami tidak mau seperti 10 pengintai Tuhan. Kami akan menikmati kelimpahan. Kami akan menikmati madu dan susu-Mu Bapa yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Dengan cawan perjanjian yang Kau perbarui ini Bapa. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang percaya minum dalam nama Tuhan Yesus. Ambil waktu dulu. Saya mengajak kita ucapkan syukur dari hati kita yang paling dalam. Atas perjamuanku, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Bapa, untuk tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami. Yesus, terima kasih. Kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri. Silakan akan pujian, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita
benar-benar menikmati Tuhan. Karena saya melihat hati-hati kita yang sedang Tuhan perbaiki. Saya mau mengajak sekali lagi, yuk kita ucapkan syukur dan kita ucapkan terima kasih, kita cintai Tuhan kita. Saya minta dengan kasih Tuhan, fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada HP, jangan fokus kepada yang lain. Saya minta sekali lagi semua bangkit berdiri tanpa terkecuali. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita, dengan segenap hati kita. Betapa besar Kasih-Mu Tuhan, pengampunanmu, thank you Tuhan. kasih Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Dengan sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pengampunan yang Tuhan sudah berikan melalui perjamuan asa yang kudus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau, pemulihan yang kau berikan, pemulihan yang kau, kesembuhan yang kau beri, kesembuhan yang kau, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Pulihkanku. Benar Tuhan, ada pengampunan yang kau berikan untuk kami. Ada kesembuhan, bahkan ada hari demi hari yang kau menuntun langkah kami di saat kami mau menjaga hati kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan asa yang kudus Tuhan, yang melambangkan tubuh dan darah melalui roti dan anggur yang kami minum Tuhan, yang sudah menyatu pada kami. Biarlah firman itu juga menjadi kekuatan yang sudah ditaburkan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami juga Tuhan dapat berbau harum di hadapan Engkau, bukan karena gagah dan kesombongan kami, tapi kami ingin terus untuk mengenal akan hati-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada kesempatan siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya kita diberkati melalui firman Tuhan, amin ya. Untuk terus kita menjaga hati melalui kebenaran firman Tuhan dan perjamuan asa yang kudus yang sudah kita terima. Terima kasih untuk Ibu Ana yang sudah memberikan firman Tuhan untuk kita semua. Untuk rekan-rekan kita semua yang ibadah online juga, biarlah berkat itu ada dimanapun berada. Amin. Kita akan lanjutkan ibadah kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan pada minggu yang ketiga ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, apa yang kami sudah persiapkan melalui persembahan untuk gereja Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan yang ikut campur tangan. Apa yang kami berikan Tuhan dengan penuh sukacita, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, memperlebar kerajaan Allah dari tempat ini. Tuhan Yesus, Kau sucikan persembahan yang kami berikan, dan Kau balas berlipat kali ganda apa yang kami berikan dengan penuh sukacita. Inilah kami Tuhan, warga Kingdom Family of God yang akan memberikan persembahan pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan. Kita akan mendengarkan warta digital The Kingdom Family of God. Shalom. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, latihan musik setiap Sabtu pukul 13 sampai selesai. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Allah. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Allah, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Allah, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109799. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah. Saya untuk bangkit berdiri, kita mau menerima berkat dari Bapa Surgawi. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu.
Kedaulatanmu itu maha agung. Engkau memberkati dan Engkau mengasihi setiap kami. Maka itu kami mau berdiri di hadapan-Mu, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami bersyukur Engkau menjadikan kami imam dan raja. Maka itu Kau memberkati setiap perjalanan kami di dalam jalan-jalan kasih setia-Mu. Diberkatilah apa yang kami kerjakan. Diberkatilah tutuk kami. Diberkatilah berdiri kami. Diberkatilah setiap langkah kami. Diberkatilah istirahat kami. Diberkatilah apapun yang kami pegang dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi imam dan raja yang berhasil, yang memuliakan nama-Mu senantiasa. Diberkatilah kehidupan rumah tangga kami. Diberkatilah istri kami, diberkatilah doa-doanya, diberkatilah tiang-tiang doanya, diberkatilah adonannya, diberkatilah kandungannya, diberkatilah pekerjaan oleh Sang Penolong kami. Diberkatilah senantiasa dalam kasih setia dan kemurahan dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Karena dari rahimnya keluarlah anak-anak keturunan-keturunan ilahi yang gagah perkasa. Sehingga perjalanan anak-anak kami membawa kemenangan demi kemenangan. Membawa kebahagiaan demi kebahagiaan. Membawa kesuksesan demi kesuksesan. Membawa kesehatan demi kesehatan. Dan terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka akan mengukir sejarah bagi bangsa ini dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Terpujilah nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Kuasa Roh Kudus memberkati kita mulai sampai Maranatha yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin.